Kesempatan pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul kekuatan sikap hati. Sebelum saya coba jelaskan tentang kekuatan sikap hati itu apa gitu maksudnya kekuatan sikap hati. Kita baca dulu saja ayatnya ya. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Seperti biasa saya akan baca ayat 1, kita bergantian daripada ada diam bengong di rumah. Baca ayat yang kedua bergantian, lalu ayat yang ke-6-nya sama-sama kita baca ya. Saya baca Kejadian 39 ayat 1, begini kata firman Allah. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Teruskan ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Teruskan 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat yang kelima saudara ya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sama-sama kita bacain ke-6, 2 dan 3. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan singkapkan rahasia pengajaran firman Allah yang saya bagi sama saudara tentang kekuatan sikap hati, power of attitude, saya menjadi mengerti, saya menjadi menyadari. Anda lihat gambar pertama PowerPoint ini yang saya sadari membuat saya mengerti ketika Tuhan bukakan, singkapkan rahasia ini kepada saya. Saya mengerti ini, bahwa ternyata begini Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Yang namanya sikap hati kita itu ternyata menjadi penentu masa depan kita, hancur atau sukses. Dengan lain kata saya ingin berkata, maju mundurnya hidup kita, semakin naik dan naik hidup kita, atau semakin turun sampai hancur hidup kita. Saya mau bilang, ketika Tuhan bukakan rahasia ini, itu ternyata ditentukan oleh sikap hati kita. Kita akan sama-sama belajar saudara ya, tentang satu kehidupan tokoh-tokoh Alkitab. Kalau saya boleh bertanya sama saudara, saya akan memulai pengajaran firman Allah ini. Saya mencoba mengajukan sebuah pertanyaan kepada saudara. Menurut saudara, kira-kira dari tokoh-tokoh Alkitab yang namanya ditulis, dicatat dalam Alkitab, siapakah menurut Anda dari nama-nama tokoh Alkitab itu yang sebetulnya gak punya masa depan? Hidupnya itu hancur, hidupnya itu suram sebetulnya. Gak mungkin mengalami masa depan yang baik. Gak mungkin yang namanya mengalami masa depan yang sukses dan jaya. Kira-kira kalau saya ajukan pertanyaan ini, Anda bisa gak menyebutkan namanya? Anda bisa mulai chatting dari sekarang. Selain Yusuf tentunya. Karena Yusuf ini saya mau khotbahkan sama saudara. Coba tunjukkan kepada saya, coba tunjukkan kepada teman-teman kita yang ribuan orang sedang live dengan kita doa pagi, baik di channel YouTube GSPDI Jombang maupun akun Facebook. Coba Anda mulai chatting. Menurut Anda, sekali lagi saya ulang pertanyaannya, siapakah nama-nama tokoh Alkitab dari mulai kitab
Kejadian boleh, sampai kitab Wahyu, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Menurut Anda siapa tokoh Alkitab itu yang sebetulnya hidupnya hancur, hidupnya berantakan, hidupnya rasanya gak mungkin dipulihkan, sukses, jaya, berhasil, gak mungkin ada. Menurut siapa? Menurut Anda siapa? Hancur tapi kemudian dibangkitkan lagi oleh Tuhan. Mungkin Anda bisa sebutkan namanya satu-satu. Meskipun saya gak sempat itu lihat saudara ya. Saya lihat ada beberapa Anda bisa mulai chatting. Ada yang namanya Daud. Saya lihat di Facebook. Ya betul. Daud itu seorang yang dianggap sepele oleh keluarganya. Wow banyak saudara ya. Ayub. Siapa lagi ini? Saya mesti pakai kacamata dulu saudara ya. Oh cepat sekali saudara ya. Ada Ayub, ada Daud. Kebanyakan Ayub ya. Ada Rut. Betul ya Rut. Salomo tidak saudara ya. Justru akhirnya dia hancur ya. Lalu ada yang namanya siapa lagi ini? Kebanyakan Ayub, Daud, Paulus ya. Yusuf ya, apalagi Yusuf dan seterusnya dan seterusnya. Saya senang dengan jawaban Anda merespon. Satu contoh misalnya di perjanjian lama, Yefta. Itu kan orang yang hancur jadi perampok. Nggak mungkin punya masa depan bagus, tapi diangkat, dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kalau Anda katakan tadi yang namanya Ayub, apalagi Ayub itu sudah hancur, nggak punya modal, nggak mungkin punya masa depan yang cerah, tapi dibangkitkan lagi sama Tuhan. Sangat betul ada berkata yang namanya Ayub. Daud juga sama seperti itu. Rut juga, siapa lagi? Naomi juga, dan banyak yang lain. Perjanjian baru, Paulus, betul Anda jawab. Ada lagi namanya Bartimeus yang buta. Itu kan orang yang tidak punya masa depan, tapi dipulihkan sama Tuhan. Ada lagi yang namanya perempuan yang 12 tahun pendarahan, gak punya masa depan, dipulihkan. Ada lagi di perjanjian lama, 4 orang sakit kusta, kemungkinan itu Gehasi dan anak-anaknya. Di luar pintu gerbang Samaria, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Gehasi itu gak punya masa depan kena kusta. Tapi kita pernah baca, saya pernah sampaikan sama saudara, dia bisa menghadap raja. Artinya apa? Dia dipulihkan. Itu kustanya kayaknya disembuhkan Tuhan, walaupun gak dicatat, dituliskan. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menghadap seorang raja kalau gak dipulihkan? Ada banyak tokoh yang lain. Saya pikir menarik ketika saya memulai mengajukan sebuah pertanyaan. Jadi kita tahu ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang sebetulnya hancur lebur hidupnya. Gak mungkin bangkit, gak mungkin jaya, gak mungkin sukses hidupnya. Tapi Tuhan angkat kembali, disukseskan oleh Tuhan. Tuhan itu dahsyat. Coba bilang sama-sama saya, Yesusku hebat. Coba bilang sama-sama saya, Yesus saya luar biasa. Anda pun boleh pakai chatting juga, menunjukkan refleksi iman saudara kepada Tuhan. Yesus saya dahsyat, Yesus saya luar biasa, Yesus saya hebat dan ajaib. Dan saya berdoa, Anda pun mengalami hal yang sama. Saudara, ketika saya coba mempelajari, ya mereview kembali tentang biografi kehidupannya Yusuf. Kalau Anda lihat gambar ini, Yusuf itu sebetulnya seorang yang tidak mempunyai masa depan. Karena kita udah baca ayatnya kan. Karena Yusuf mempunyai kehidupan yang sangat pahit. Kalau kita baca biografinya, dimulai dia tinggal di Kanaan, ya di Berseba, di rumah ayahnya. Yakub ini anak yang disayang, dikasih jubah maha indah. Dan gara-gara lebih disayang daripada saudaranya, kakaknya marah, iri hati sama dia, dikucilkan dia, mau dibunuh, tapi nggak jadi, dimasukkan dalam sumur. Kemudian skenarionya berubah, dijual kepada seorang kafilah orang Ismail. Sama Ismail, orang Ismail dibawa ke Mesir, dijual jadi budak. Turun, pahit, menderita. Lalu kerja di rumah Potifar karena dia dibeli oleh seorang kepala pengawal kerajaan Fir'aun. Cakrabirawanya Fir'aun ceritanya. Lama-lama dia dipromosikan, tinggal di rumah Fir'aun. Tapi gak lama kemudian dijebloskan masuk dalam penjara. Wah ini keren saudara ya. Coba bayangkan kalau Anda yang jadi Yusuf, kita yang jadi Yusuf, kira-kira kita kepahitan. Kira-kira kita akan mulai mengeluh, kita mulai mengomel, kita mulai menyalahkan keadaan, kita mulai menyalahkan keluarga kita mulai mempersalahkan segala macam situasi, orang lain kita salahkan. Itu namanya kepahitan. Tapi luar biasanya Yusuf di tengah-tengah kepahitan, persoalan yang mendera hidupnya, Yusuf itu jalani masa hidup pahitnya itu tanpa kepahitan.
Saudara tahu berapa lama Yusuf mengalami sengsara, kepahitan dalam hidupnya kalau Anda tahu? 13 tahun. 13 tahun itu masa yang tidak mudah. 13 tahun itu masa yang pahit buat kehidupan Yusuf. Dan ternyata Alkitab mencatat, rahasia Yusuf bisa melewati masa hidup yang pahit itu tanpa kepahitan. Rahasianya di mana? Ada banyak orang berkata menjawab begini, rahasia Yusuf melewati hidup yang pahit tanpa kepahitan karena Tuhan menyertai dia. Saya setuju. Karena penyertaan Tuhan, kehidupan Yusuf diberkati Tuhan. Iya, tapi yang saya mau tanya, saya kejar saudara, apa yang membuat Yusuf disertai Tuhan? Nah itu, memang saya percaya Alkitab tulis gitu ya. Apa sih yang membuat Yusuf dalam kesusahannya gak berkeluh kesah? Gak ada kepahitan, melewati kepahitan hidup. Memang betul jawaban Anda, karena Yusuf disertai Tuhan. Tapi saya tanya kembali, apa yang men-trigger, yang memicu, yang membuat Allah Tuhan itu menyertai kehidupan Yusuf? Anda tahu di mana? Hadapi kepahitan tidak pahit, hadapi kepahitan tidak ngomel, hadapi kepahitan kesusahan tidak menyalahkan keadaan, nggak salahkan orang lain, kakaknya pun dia nggak salahkan, nanti ketemu pun dia ampuni. Artinya dia nggak menyalahkan kakaknya, malah dia berkata gini, karena engkau merencangkan yang jahat kepadaku. Kejadian pasal terakhir itu. Justru Tuhan merancangkan untuk mendatangkan kebaikan dan seterusnya. Artinya dia bisa menerima keadaan itu gitu loh. Melewati kepahitan hidup tanpa kepahitan, itu keren. Kita belajar hari ini dari sikap hati Yusuf. Rahasianya di mana? Sikap hati. Sikap hati yang benar. Mari kita lihat ayatnya. Yang membuat dia disertai dan diberkati karena dia punya sikap hati ini. Lihat Kejadian 39 ayat 6. Mari kalau boleh sama-sama kita baca deh ayat ini. Kejadian 39 ayat 6. Ayo dengan roh yang bergelora. Saudara yang di rumah ikuti komando instruksi saya. Supaya Anda sepenuhnya pagi ini Anda diberkati Tuhan. Allah lepaskan berkatnya atas saudara. Sama-sama kita baca di ayat yang ke-6. Dalam pasal yang sama Kejadian 39 2, 3. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ini pemicunya, ini rahasianya. Kenapa Yusuf melewati hidup yang pahit tanpa kepahitan? Sebab Yusuf, adapun Yusuf, kata Alkitab, manis sikapnya. Sikap itu bicara attitude. Sikap itu bicara hati yang di dalam. Inilah kita belajar the power of attitude. Kekuatan sikap hati yang dimiliki oleh Yusuf. Hati yang bagaimana pendeta? Hati yang manis sikapnya. Dia gak mengeluh. Makanya saudara gini loh saudara ya. Kadang-kadang kita menghadapi masalah kita mengeluh. Ngomel, lalu Anda marah sama orang, Anda salin orang, itu bukan sikap yang manis. Sikap yang manis itu dari mulut ngomongnya manis, bagus ngomongnya, kata-kata positif, kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang memfitnah orang, bukan kata-kata yang mempersalahkan orang, melukai hati orang. Itu bukan attitude yang manis, bukan sikap hati yang manis. Yusuf meskipun didera, ditekan kepahitan hidup, sikap hatinya manis, hati manis. Perbuatannya manis, hatinya manis, yang keluar dari mulut bahkan kehidupan kelakuannya juga manis. Padahal dia ngalami kepahitan, tapi keluarnya manis. Kenapa? Dia punya kekuatan sikap hati. Dan ini kunci keberhasilan Yusuf. Terpuruk hancur, bangkit lagi. Bahkan jaya, lebih jaya lagi kehidupannya. Karena dia punya sikap hati yang manis. Ini yang menentukan kesuksesan dalam kehidupannya Yusuf. Kalau kita lihat ya, dari kehidupan Kejadian 39 di ayat 1 sampai 6, ini merupakan satu review daripada kehidupannya Yusuf. Kalau kita baca ayat ini, mungkin saya tidak perlu ulang kali ya. Anda coba catat saja ya. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6 dalam ayat ini, intinya kemudian dia kerja di rumahnya Potifar, dijual jadi budak di Mesir karena dijual sama kakak-kakaknya kepada kafilah Ismail. Nah, nyampe di Mesir dia tinggal di rumah Potifar.
Saya tulis langsung menukik pada inti masalah supaya selesai pengajaran ini. Yusuf memulai karirnya, pekerjaannya dari bawah. Rendah, sangat rendah. Menjadi budak di Mesir. Kalau kita bicara budak, ya gak ada masa depan dong. Tetapi kemudian di rumahnya Potifar ini dia dipromosikan. Dipercaya kalau kita baca ayat 6, ayat 7. Semua usaha bisnis yang banyak dimiliki oleh Potifar. Saya pernah ajarkan ternyata Potifar ini bukan hanya kepala pengawal kerajaan Fir'aun. Ternyata dia punya banyak bisnis usaha yang banyak. Dan semua usahanya itu dipercayakan kepada si Yusuf. Sebutlah dia seorang direktur utama atau seorang manajer jabatannya sangat tinggi. Semua dia yang pegang begitu. Dapat promosi. Tapi kita tahu kemudian pada cerita turun satu ayat Kejadian 39 di pasal yang sama. Saya cerita dulu mereview ayat 7 sampai 8. Yusuf itu digoda sama istri Potifar. Yusuf ini kan dikatakan tadi kita baca ayat yang ke-6. Ya manis sikapnya, attitude hatinya dan elok parasnya. Seorang anak muda yang ganteng gitu ya. Lalu istri Potifar itu tertarik sama Yusuf. Ngajak Yusuf selingkuh. Kira-kira begitu. Mengajak Yusuf zina. Dia nafsu banget sama si Yusuf. Saudara pernah gak berpikir bahwa istrinya Tuan Potifar, istri Potifar itu seorang wanita yang peot, yang jelek. Gak mungkin kan. Istri pejabat tinggi kerajaan. Pengawal, kepala raja, kepala pengawal raja. Seorang bisnismen, pengusaha yang konglomerat kelasnya. Saya yakin istrinya bukan peot jelek. Tapi saya yakin istrinya itu cantik. Kalau orang Jawa, daerah Jawa, orang Jombang punya bahasa bukan cantik, cuantik pol gitu. Karena orang bahasa Jawa itu suka ada penekanan. Apalagi daerah Jawa Tengah. Dingin, duingin gitu ya. Panas, puanas gitu. Ini bukan cuma cantik, cuantik pol gitu. Saya yakin. Tetapi godaan seperti ini pun Yusuf itu sikap hatinya manis. Ini yang menentukan. Inilah yang menjadi pemicu pentrigger saudara ya. Yusuf itu disertai Tuhan dan diberkati Tuhan hidupnya. Kenapa? Sikap hatinya loh Pak. Sikap hatinya gak gampang tergoda. Coba bayangkan kalau yang jadi itu adalah kita. Pria-pria, suami-suami yang jadi Yusuf gitu ya. Jangan-jangan kelepek-kelepek saudara ya. Anda lihat Yusuf dalam ayat ini pun saya baca sedikit ya. Ayat 7 dan 8. Lihat. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Seorang wanita yang cuantiknya pol, kata orang bahasa Jawa. Tetapi Yusuf menolak, tidak mau. Kenapa menolak? Sikap hati. Ya, nanti kalau kita baca turun ke bawah, masakan aku berbuat jahat dosa di hadapan Allahku, dia nggak mau. Sama tuannya pun dia nggak mau bikin dosa, mengkhianati tuannya nggak mau. Ini orang setia loh hatinya. Dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkannya segala miliknya pada kekuasaanku dan seterusnya dan seterusnya. Anda tahu cerita ini, saya gak usah ulang. Ditolak karena sikap hati yang teguh, the power of attitude. Apa yang terjadi? Marah istri Potifar, difitnah dia. Gara-gara menolak bikin dosa, menolak berzina, Yusuf dijebloskan dalam penjara. Kejadian 39 ayat 20 sampai 22. Tetapi menarik. Masuk dalam penjara. Saya baca saja supaya Anda nangkap jelas gambarannya. Apa yang terjadi? Ngalami kepahitan lagi. Tapi dia melewati kepahitan tanpa pahit hatinya. Loh ini keren. Kenapa? Coba kita lihat. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Difitnah sama istrinya, istri Potifar. Dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Di Mesir ini kejadiannya. Tetapi Tuhan lihat menyertai Yusuf. Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Kok bisa ya? Di mana saja dia berada jadi kesayangan. Di rumah Potifar, Potifar tuanya sangat sayang pada Yusuf. Kalau nggak sayang nggak mungkin semua bisnis usaha Yusuf yang pegang. Yusuf lu yang pegang, lu jadi manajer, lu jadi direktur utama. Kenapa? Potifar sayang sama dia, masuk penjara kepahitan. Kepala penjara pun
sayang, kesayangannya kepala penjara. Lihat ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Tadi di rumah Potifar sama. Semua urusan kerjaan, bisnis, usaha, sampai urusan rumah, urusan keuangan, semua Yusuf pegang. Urusan kepala penjara, segalanya semuanya diserahkan sama Yusuf. Kuncinya disertai Tuhan. Tapi saya ulang, kenapa dia disertai Tuhan? Sikap hatinya manis. Coba kalau orang ini berangasan, diajak ngomong mukanya cemberut gak manis, bisa gak orang tertarik sama dia? Loh, saya tanya sama saudara, Anda ngeh gak? Anda sadar gak bahwa ternyata betul yang menentukan sukses gagalnya kita, yang menentukan usaha bisnis kita maju atau mundur, yang menentukan penggembalaan pelayanan kita diberkati atau kemerosotan, itu semua ternyata ditentukan sikap hati yang manis. The power of attitude itu penting. Kalau attitude kita buruk, ngomong saja suka nyakiti orang, maunya bales orang, maunya bersikap tidak baik kepada orang, merasa diri yang paling baik. Begitu orang ngomong udah nyadar, ngerti, orang ini kok gini ya. Bagaimana orang senang sama kita, bagaimana orang bisa menjalin kerja sama kita, bagaimana orang bisa memberkati kita, bagaimana orang mau tolong kita, buka jalan buat kita. Tidak mungkin orang begitu lihat wajah kita udah gak seneng. Wajah jak ngomong kok cemberut aja, gak nyenengin. Anda setuju gak dengan saya? Sikap hati itu menentukan. Makanya saya tulis di sini, ini yang Tuhan singkapkan, yang Tuhan kasih pewahyuan kepada saya, yang saya bagi sama saudara. Apa rahasia Yusuf? Lihat, menjadi orang yang berhasil, sukses. Walaupun sebetulnya Yusuf punya alasan kuat untuk hidupnya itu hancur. Harusnya hancur ini orang. Udah masuk penjara, narapidana, tukang pemerkosa, pejinah ini. Istrinya pejabat tinggi kerajaan lagi. Harusnya habis. Gak ada yang bisa tolong Yusuf. Tapi heran ya, masuk penjara, kepala penjara lo sayang sama dia. Urusan orang-orang penjahat, kepala penjara, urusan ini, urusan itu diserahkan sama dia karena dia kesayangan kepala penjara. Kok bisa? Bisa. Attitude-nya, sikap hatinya. Kejadian 39 ayat 6 tadi kita sempat baca. Ayat ini katakan, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi ternyata lihat berikutnya, yang menentukan baik, next, yang menentukan baik buruknya hidup kita bukan keadaan yang kita hadapi, tapi bagaimana sikap hati kita saat kita menghadapi keadaan itu. Jangan salahkan keadaan. Yang menentukan baik buruknya, sukses gagalnya kita bukan keadaan kita hadapi, tapi bagaimana sikap hati kita saat kita menghadapi keadaan itu, respon hati kita. Ada banyak orang kalau sikap hatinya memang buruk, ya dia salahkan keadaan, dia salahkan persoalannya, dia salahkan orang itu, orang ini, dia kepahitan, dia ngomel, dia bersungut-sungut. Kita ketemu sekarang rahasia keberhasilan hidup Yusuf. Sikap hatinya manis. Hadapi masalah pun sikap hatinya benar menentukan pilihannya. Apakah ini cuma ada di perjanjian lama? Enggak. Yesus pun pernah ajarkan ini. Dalam Matius pasal 5. Ini bicara sikap hati. Memangnya bicara apa ayat ini? Coba kita lihat. Saya minta multimedia sediakan ayatnya. Ayat 38 sampai 42. Saya baca saja ya. Saya baca saja ayat ini. Perhatikanlah ayat-ayat ini. Kamu telah mendengar firman, lihat kata Yesus yang mengajar. Ini khotbah di bukit. Ini ajaran emas Yesus. Ini adalah undang-undang kerajaan sorga. Ya, ini adalah the golden rule, aturan dari sorga. Ajaran emasnya Tuhan. Apa kata Tuhan? Kalau kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Coba 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan. Lihat ya, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, apa kata Yesus? Berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini bicara apa menurut Anda? Sikap hati kan? Sepakat ya, ini bicara sikap hati.
Orang tampar pipi kanan, kata Tuhan, kasih pipi kirimu. Lu jangan balas, kata Tuhan. Ini sikap hati yang manis. Mengalah bukan untuk kalah, mengalah ujungnya menang. Siapa yang kasih kemenangan? Tuhan kasih kemenangan. Karena setiap perbuatan kita yang kita lakukan, sikap hati yang manis, itu Tuhan lihat, itu berharga, itu dinilai sama Tuhan. Meskipun pada waktu kita melakukan nangis loh, orang fitnah kita gitu. Ada nggak balas, ada cuma diam. Oh Tuhan, tolong berkati orang itu Tuhan. Saya teruskan lagi. Dan kepada orang yang tidak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, apa kata Tuhan? Serahkanlah juga jubahmu. Oh Tuhan ajarkan, orang minta baju, kasih jubahmu. Ini bicara apa? Sikap hati kan? Terus 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini bicara apa? 1 mil, jalan 2 mil. Orang suruh kita malah lebih, depositnya lebih kita kasih. Ini bicara sikap hati kan. Terus 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Terus 43. 43 saya langsung lanjutkan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya, ini Taurat. Ya. Hukum Taurat mengatakan kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi Yesus katakan apa? Lihat ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, ini hukum kasih karunia. Yesus ajarkan begini, kasihilah musuhmu. Kalau tadi katakan bencilah musuhmu, Yesus katakan oh enggak, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu dan seterusnya dan seterusnya. Sampai 48 coba Anda baca ayat ini. Apa yang Yesus ajarkan dalam perjanjian baru? Sikap hati yang manis. Saya pernah bertemu dengan seseorang sekarang jadi pengusaha yang berhasil lah gitu kira-kira. Tapi dulunya dia seorang pegawai, dia kerja di satu distributor yang menjual satu merek dagang cukup terkenal gitu. Dia kerja distributor tapi sebetulnya dia itu orang perusahaan, orang pabrik. Tapi pabrik perusahaan taruh dia di satu tempat distributor. Nah, yang dia mengeluh begini, saya nggak ada pilihan Pak, saya nggak ada pilihan Pak, bolak-balik nggak ada pilihan. Kenapa nggak ada pilihan? Setiap kali gajian, dia itu sama distributor di mana dia ditaruh di situ sama perusahaan. Yang punya distributor itu selalu kasih dia kwitansi bonus tanda tangan. Bonusnya sebetulnya untuk dia yang dipercayakan perusahaan kerja di tempat toko distributor itu. Bonus untuk dia tanda tangan, tapi uangnya bukan ke dia, uangnya ke yang punya distributor itu. Nah, enak kan saudara ya, pahit kan, tapi dia berkata nggak ada pilihan. Padahal tuh uang itu bukan dari distributor, dari perusahaan pabrik yang mengutus dia. Dia dikasih bonus tanda tangan, tapi uangnya bukan ke dia, bonusnya ke distributor nakalan yang punya distributor ini. Dia berkata apa? Nggak ada pilihan, nggak ada pilihan. Saya katakan, kamu kok terus ngomong nggak ada pilihan? Ada pilihan. Apa pilihannya Pak? Sikap hati yang manis. Kadang-kadang kita diperlakukan seperti ini. Anda pernah nggak kerja diperlakukan tidak adil, Anda ditindas? Anda udah lakukan kewajiban saudara, bagus, Anda bertanggung jawab, tapi hanya Anda nggak dapat. Nggak enak loh saudara ya, nggak enak seperti itu. Ketika ada kali seperti itu suka berkata nggak ada pilihan Pak. Pengusaha muda ini berkata nggak ada pilihan Pak Yoris, nggak ada pilihan. Oh ada pilihannya. Satu pilihannya apa? Jaga sikap hati yang manis. Sikap hati. Kalau udah stres kamu, jaga sikap hati. Yusuf itu kurang apa? Kokonya memperlakukan dia seperti itu. Istri Potifar fitnah dia masuk penjara. Tapi kita tahu dari dalam penjara itulah karena sikap hati yang manis menentukan keberhasilannya. Ketika dia mulai menerjemahkan, mengartikan dengan hikmat Allah mimpi, juru roti, juru minuman. Bahkan Fir'aun mimpi dia artikan. Dari penjara itulah dia diangkat tinggi derajatnya. Sebagai raja muda atau perdana menteri. Yang kekuasaannya atas seluruh tanah Mesir. Orang nomor 2 setelah Fir'aun. Kenapa dia bisa jaya seperti itu? Saya ulang, sikap hatinya yang menentukan. Saya cuma mau ngomong sama saudara. Yang berubah bukan harus keadaan dulu. Kita dulu mesti berubah. Mungkin keadaannya pahit. Keadaan itu akan berubah yang pahit jadi manis. Dimulai sikap hati kita, responnya manis. Saya tutup dengan sebuah cerita. Coba Anda lihat gambar ini.
Ada kapal perang melawan mercusuar. Satu kali ada sebuah kapal perang lagi jalan, kabut tebal, gelap banget kabutnya. Lalu di jalan kapal itu dia melihat di jalan yang jalur yang sama, nakoda kapal seorang Laksamana bernama Smith dari Angkatan Laut Amerika. Cita beneran. Itu melihat dari kejauhan di jalur jalan yang sama, ada lampu yang kelip-kelip menyala. Laksamana Smith berpikir ini pasti ada kapal lain di depan. Jalur yang sama, ini kapal di depan, sementara Laksamana Smith ini kapal perang gitu ya. Di depan itu kalau dia nggak serong, nggak bergerak ke sebelah selatan, akan tabrakan, hancur dia. Makanya Laksamana Smith langsung teriak, ambil pengeras suara, dia katakan, aku perintahkan kepadamu, teriak keras kepada kapal di depan, di sini Laksamana Smith dari Angkatan Laut Amerika. Aku minta sekarang juga aku perintahkan, ya, kamu belok sedikit 10 derajat ke arah selatan. Aku Laksamana Smith dari Angkatan Laut Amerika. Dari sana menjawab di depan kapal itu dikatakan, apa itu? Di sini Tamtama kalau jabatan Kelasi ya, kalau orang Amerika. Di sini Kelasi John, dia katakan. Anda yang harus berubah arah 10 derajat ke arah utara. Begitu dengar pangkatnya cuman Kelasi, kalau di Angkatan Laut kita Tamtama pangkat yang paling rendah, oh tambah marah. Laksamana Smith kan jabatan tinggi. Aku perintahkan kamu sekarang, jabatanku Laksamana, cepat belok haluannya 10 derajat ke arah selatan. Nggak bisa Laksamana, ada yang mesti belok. Kenapa? Karena aku bukan kapal, aku mercusuar di sini. Coba bayangin kalau Laksamana tadi Smith, dia paksakan tidak mau berubah dia terus aja kapal perangnya nabar mercusuar, ya hancur sendiri. Saya cuman kasih gambaran sama saudara. Yang kadang berubah dulu bukan keadaan, bukan kepahitan, bukan kesusahan. Diri kita yang mesti berubah haluan. Sikap hati kita yang jahat, sikap hati kita yang buruk, berubah. Karena sikap hati yang manis itu bikin orang, Tuhan senang, orang pun senang. Kepala penjara sayang sama Yusuf. Kenapa? Pasti kepala penjara, orang ini kok baik ya, ngomongnya kok baik ya, tata keramanya kok bagus ya, sopan banget ya, attitude-nya, etikanya bagus ya. Coba Anda kalau kerja sebagai pegawai seperti itu, wah bos kita pasti senang. Apalagi bos di atas segala bos, the big boss kita, Tuhan Yesus Kristus. Kalau caramu melayani sikap hatinya bagus, the big boss kita, yang pemilik segalanya, oh pasti angkat hidupmu. Adakah engkau yang hari ini mengalami kepahitan dalam hidupmu? Saya susah Pak, banyak air mata menderita. Jangan ngomel, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan orang lain. Itu mungkin kakakmu, adikmu atau siapa saja. Sekarang robah dulu sikap hati kita. Gak harus keadaan kita suruh berubah atau orang yang berubah. Kita dulu yang berubah, miliki sikap hati yang manis. Kita belajar tentang the power of attitude. Kalau ada punya sikap hati yang manis di depan raja kita, seperti Esther, itu punya sikap hati yang manis di depan raja. Di depan ada Haman. Sampai tanya raja, siapa yang bikin gara-gara masalah ini? Itu orang Haman. Karena di depan raja dia gak bingung sama Haman. Haman itu kok masalah besarnya. Tapi Esther gak peduli. Dia sikapnya manis terus melayani raja. Ini raja minumnya. Di depan ada musuh loh. Dia gak takut. Dia gak peduli. Itu musuh dia gak marah. Dia gak menunjukkan wajah cemberut kayak kuda. Enggak saudara ya. Tetap manis sikapnya di hadapan raja. Si Esther tetap melayani raja. Ini raja makanannya. Ini raja diladeni si raja. Sampai raja berkata, siapa yang bikin gara-gara? Itu orangnya. Dipancunglah si Haman. Harusnya Esther yang kalah. Esther menang. Karena apa? Attitude, sikap hati. Saya percaya. Kalau Anda kerja, ada dagang, ada bisnis, punya sikap hati yang manis. Saya yakin dalam nama Yesus. Hidupmu akan berubah. Hidupmu tidak sama lagi. Engkau akan diangkat derajatmu tinggi oleh Tuhan.